Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Tadinya pingin streaming, pingin live, tapi bingung. Jadi supaya tampil, bikin topik aja lah ya. Topik yang sehari-hari menurut kita menarik. Topiknya Ane sampaikan soal ilmu pengetahuan, sains dan ilmu agama. Antara sains dan ilmu agama. Kita pernah mendengar dari seorang tokoh terkemuka di dunia yang namanya Albert Einstein. Dia pernah mengatakan sebuah kutipan yang terkenal bahwa ilmu pengetahuan tanpa agama itu buta, dan pengetahuan tanpa ilmu agama itu lumpuh. Ilmu pengetahuan tanpa agama itu buta menurut Einstein. Mungkin contohnya seperti tokoh-tokoh penemu di dunia, orang yang menemukan bom atom, atau contohnya orang yang menemukan pistol. Dalam buku-bukunya bahwa ternyata tokoh-tokoh cerdas itu yang telah menemukan bom atom dan menemukan pistol, dia menyesal bahwa ternyata hasil kreativitasnya digunakan untuk membunuh manusia lain. Itu jika ilmu sains, ilmu pengetahuan berjalan tanpa agama, hingga penemuannya digunakan untuk merusak, membunuh, dan merusak muka bumi. Namun ada juga yang orang ahli agama, agamawan, namun disebutkan menurut Einstein lumpuh karena ternyata orang yang ahli agama tidak mampu menciptakan barang-barang atau menciptakan sesuatu yang bermanfaat untuk dunia. Idealnya harusnya bahwa sains dan ilmu pengetahuan itu sejalan. Kita lihat dalam ajaran agama menurut Al-Quran, surat Ar-Rahman ayat 33. Di sana Allah berfirman bahwa wahai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Di sana dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada jin dan manusia, silahkan, jika kalian sanggup menembus langit dan bumi, silahkan. Namun Allah pastikan bahwa ternyata manusia, jin, dan makhluk ciptaannya tidak akan mampu melakukannya. Menembus penjuru langit, menembus penjuru bumi, tidak akan mampu kecuali dengan ilmu pengetahuan. Nah, bahwa ternyata Allah memerintahkan bahwa untuk manusia, silahkan menembus langit dan bumi, silahkan. Manusia tidak akan mampu kecuali dengan ilmu pengetahuan yang Allah berikan kepada manusia. Begitulah. Dalam hadis, Nabi pernah bersabda bahwa suatu saat Nabi bertemu dengan para petani yang sedang melakukan setek kurma atau melakukan perkawinan kurma.
Kemudian Nabi bertanya pada mereka, kenapa kurma ini harus dikawinkan? Menurut para petani, sengaja kurma ini disetek atau dikawinkan agar buahnya nanti manis, besar, dan lembut. Begitu kata para petani. Kemudian Nabi menjawab, sekiranya kurma ini tidak disetek, tidak dikawinkan, kurma itu akan tetap manis loh, kata Nabi. Oh begitu, kata para petani. Maka mendengar perkataan Nabi bahwa kurma setek kurma itu walaupun tidak dilakukan, buah kurma itu akan tetap manis, mereka pun berhenti menyetek kurma, berhenti mengawinkan kurma. Setelah panen, buahnya ternyata kecil, kesed, pahit. Kemudian buah itu dipetik dan diserahkan kepada Nabi. Dan Nabi Muhammad mencicipi hasil panen kurma itu. Ketika dicicipi, ternyata buahnya kesed, pahit, dan kecil. Nabi bertanya, kenapa ini buah kurmanya jelek begini? Menurut petani, kurma itu karena menurut Nabi bahwa tanpa disetek kurma akan tetap manis, maka kita tidak menyeteknya, dan ternyata hasilnya seperti ini, Nabi. Kemudian Nabi menjawab, urusan dunia, urusan teknis dunia kalian lebih memahami. Itu diriwayatkan dalam hadis Bukhari Muslim. Urusan dunia, teknis, inovasi, improvisasi, modifikasi, soal dunia kalian lebih memahami. Nah, jadi urusan dunia, improvisasi, modifikasi, inovasi, silahkan. Nabi memasrahkan kepada orang yang ahlinya. Tapi urusan ibadah, maka ikuti Nabi. Gitu. Kalau masa lalu ibadah sholat Isya 1500 tahun yang lalu, Nabi mencontohkan 4 rakaat. Itu 1500 tahun yang lalu. Kemudian sekarang sholat rakaat tetap 4 rakaat. 1000 tahun yang akan datang, sholat Isya tetap 4 rakaat. Tapi kalau urusan dunia, dulu kirim surat harus pakai tulang, pakai daun, atau pakai burung merpati, dikirimkan surat. Kemudian inovasi, setelah kirim surat pakai burung, inovasi pakai pos, diantar via pos surat. Setelah bikin via pos, inovasi lagi pakai SMS, Kemudian dengan ilmu pengetahuan yang terus berkembang, setelah SMS inovasi lagi jadi WA, WhatsApp. Nah, mungkin ke depan ada lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan cara mengirim surat yang mungkin lebih praktis. Itu dulu kirim barang atau kendaraan pakai onta. Kemarin pakai roda. Sekarang pakai Grab. Nanti tahun depan pakai drone. Itulah ilmu pengetahuan. Jadi idealnya bahwa ilmu pengetahuan itu akan terus berkembang, dan Allah persilahkan kalian, silahkan untuk urusan dunia kalian silahkan tembus langit dan bumi. Nah, begitu mungkin bisa dipahami untuk para netizen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.